Halo kawan Ara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama dapat kembali hadir membawakan podcast Nawakara. Kawan Ara yang saya banggakan, sebelum membahas materi pada episode kali ini, saya kembali informasikan kepada kawan Ara semua bahwa podcast dan channel YouTube Nawakara ini kami buat dan kami dedikasikan untuk semua kawan Ara yang mau tahu seputar Nawakara. Mulai dari produk, layanan Nawakara hingga tips and trik seputar keamanan. Mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi, bahkan informasi positif lainnya di dunia kerja. Kawan Ara, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen dan leadership dengan tema memimpin dan mengelola manajemen yang efektif. Manajemen kepemimpinan menjadi sebuah keahlian yang wajib dimiliki oleh setiap pimpinan di perusahaan. Dengan keterampilan ini, sosok pimpinan akan mampu mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Di studio telah hadir pakarnya Bapak Ciko Hindarto, Komisaris Utama PT Nawakara Perkasa Nusantara. Tentunya dengan kehadiran beliau hari ini, kita akan mengupas secara tuntas tentang manajemen dan leadership. Halo Pak Ciko, apa kabar? Halo Panji, kabar baik Panji. Sekarang sedang sibuk apa ini Bapak? Ya seperti biasa sebagai fungsi komisaris saya mengawasi ya, menunggu laporan dari manajemen mengenai progres dari perusahaan Nawakara ini. Dan juga saya diberikan beberapa penugasan untuk anak usaha di Nawakara gitu. Luar biasa sekali kesibukan Bapak ya. Tetap semangat Pak dan terus berkarya ya Pak. Ya. Oke, Pak Ciko, berbicara mengenai manajemen dan leadership, tentunya tidak bisa dipisahkan terlebih bagi perusahaan yang sedang berkembang. Bagaimana cara menerapkan manajemen yang efektif untuk perusahaan yang ingin berkembang, Pak? Oke, yang pasti semua dimulai dengan yang namanya tujuan. Harus ada tujuannya. Tanpa ada tujuan kita akan arahnya nggak punya satu titik yang mau kita inginkan gitu ya. Jadi yang perlu ada tujuan yang pertama. Yang kemudian untuk mencapai tujuan kita perlu yang namanya sumber daya. Sumber daya ini macam-macam, bukan cuma manusia aja. Ada sumber daya keuangan, kemudian juga ada sumber daya network gitu kan ya. Kita tidak bisa hanya sumber daya itu cuma berasal sesuatu yang sifatnya uang, tapi bisa juga lebih dari itu. Nah, kemudian juga diperlukan proses kerja. Proses kerja. Jadi sumber daya, proses kerja ya nggak bagus juga nggak akan nyampe tujuan juga gitu kan. Nah kemudian setelah proses kerja kita perlu ada yang, kalau menurut saya proses kerja itu sifatnya mekanistis ya, sementara ada juga yang sifatnya non mekanistis, lebih ke organik, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi diperlukan kenapa? Karena ini adalah sebagai perekat sebetulnya. Kalau yang namanya proses kerja adalah mekanisme kayak model kayak mesin lah gitu ya. Tapi kalau budaya organisasi itu lebih kepada unsur manusianya, hubungan antar manusianya, tanda petik juga ada ritualnya gitu ya, juga kemudian ada bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini juga mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan. Jadi budaya organisasi ini bisa bisa sangat menjiwa, jadi rohnya suatu organisasi itu adalah di budaya organisasi tersebut. Kemudian yang lain lagi adalah di sini peran perusahaan adalah untuk mengelola sumber daya tadi ya, supaya bisa mencapai tujuan, dan juga ada yang namanya proses kerja tadi kan ya. Nah tujuan ini supaya supaya keteraturan lah. Nah kalau dalam umumnya ada yang namanya SOP gitu ya. SOP itu untuk untuk bagaimana melakukan operasional, kemudian ada KPI, ada yang diukur gitu kan ya. Nanti kita akan juga akan menyentuh juga mengenai smart dan segala macam gitu ya. Tapi kalau saya perlu sampaikan di sini, peran budaya organisasi ini adalah hal yang sangat penting. Karena kalau yang bisa ditiru ya, itu adalah SOP, bisa ditiru. Mekanisme itu bisa ditiru. Bisa ada logika di belakangnya. Nah, budaya organisasi inilah yang perlu penyesuaian juga, karena sebetulnya setiap organisasi punya nyawa yang berbeda-beda, karena sumber dayanya beda, tujuan juga beda. Nah, mekanisme tadi, proses kerja itu sebetulnya bisa kurang lebih mirip lah, gitu ya. Gitu, itu dari saya sih. Oh, luar biasa, Pak. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, apa sih Pak tantangan yang ada dan sering dihadapi dalam memimpin dan mengelola sebuah tim nih, Pak? Oke, tantangannya tadi seperti kembali kepada penyampaian saya pertama, tantangannya adalah modalnya apa? Modal tanda petik ya, bukan modal dalam pengertian keuangan, tapi juga sumber dayanya seperti apa sih, memadai atau enggak.
Karena biasa orang suka bilang ada yang 5M tuh ya, ada man, machine, materials dan seterusnya gitu ya. Tapi sumber daya adalah yang paling penting di sini. Ya secara misalnya pendanaan, ya pendanaan itu penting. Jadi gini, pendanaan jangan dianggap sebagai suatu kemewahan, karena pendanaan itu adalah sesuatu yang kita tanggung jawab kita untuk membuat lebih besar lagi kan. Jadi pendanaan itu adalah sebagai modal awal lah. Tapi jangan kemudian dijadikan semacam kayak kemewahan. Oleh karena itu perlu adanya kehati-hatian dalam menggunakan pendanaan tadi. Jadi jangan diumbar di depan karena apa? Karena ntar habis napas gitu ya. Kemudian sumber daya manusia dalam hal ini juga menjadi penting. Walaupun sekarang sudah banyak kondisi yang memungkinkan manusia diganti, tapi peran manusia tidak akan pernah tergantikan. Ya bahkan pada satu artikel saya baca juga itu yang namanya AI sudah sampai titik jenuh. Jadi karena dia meniru intelijensi manusia. Padahal intelijensi manusia tidak pernah berhenti. Dia kan ada hal yang baru di mana AI tidak bisa sampai ke sana gitu. Jadi artinya manusia tetap diperlukan. Itu tantangannya adalah tadi sumber dayanya. Ada perusahaan yang sumber daya manusianya bagus, modal keuangannya nggak cukup, tapi bisa survive. Tapi ada juga yang kebalikan, modalnya banyak, tapi sumber daya manusianya nggak bagus, akhirnya jadinya kecebur juga. Dalam pengertian gini, masing-masing mesti berimbang, Kalau kita tahu cerita-cerita keberhasilan perusahaan-perusahaan yang teknologi, katakan kayak misalnya Apple lah, Facebook lah, itu kan dimulai dari orangnya, gitu kan. Yang modalnya mungkin nggak ada, gitu. Dan saya juga seringkali melihat kesulitan saat ini juga banyak yang terpikat dengan apa yang disebut sebagai startup gitu ya. Karena mereka tuh startup dilihat valuasinya gitu, tapi valuasi itu kan terkadang kan bukan satu hal yang real kan, yang benar menghasilkan keuntungan atau tidak gitu. Oleh karena itu jangan terbutakan oleh rupiah yang diterima, tapi juga bagaimana mengembangkan rupiah tadi atau dana yang tadi ada itu untuk menjadi lebih besar. Itu tantangannya. Nah, proses kerja kalau saya bisa sampaikan di sini adalah hanyalah sesuatu yang sifatnya mekanistis. Itu adalah sesuatu yang tadi saya katakan bukan sesuatu yang unik ya. Bisa jadi unik kalau per industri lah, setiap industri kan beda-beda ya. Tapi untuk setiap organisasi itu mesti di-blend sama budaya organisasi yang sehat gitu loh. Nah, kalau tadi saya katakan kembali apa tantangannya ketika proses kerja ini tidak diterapkan secara sebagaimana mestinya. Padahal itu kan rambu ya. Banyak yang mengabaikan, bukan rahasia lagi yang namanya proses kerja itu udah dibuat capek-capek, dievaluasi dan segala macam nggak dikerjakan juga. Akhirnya untuk apa punya proses kerja kalau akhirnya mereka yang ada di dalam organisasi tersebut tidak melakukan. Yang juga menjadi tantangan budaya organisasi. Orang suka menganggap bahwa, wah saya pernah berhasil dengan budaya organisasi di tempat saya kerja sebelumnya. Dan dia menerapkan budaya yang sama di tempat yang dia baru bekerja. Itu menurut saya tidak pas ya. Jadi nggak sama semua budaya bisa. Budaya itu nggak bisa, karena orangnya beda. Betul. Lokasi kerjanya beda. Maksud saya lokasi dalam pengertian lingkungan fisiknya beda. Betul. Artinya budaya organisasi itu adalah sesuatu yang sifatnya organik gitu. Seorang pemimpin tantangannya adalah bagaimana mereka bisa mengadjust organisasi dalam hal ini ada budayanya, kemudian tadi ada sistem kerjanya, prosesnya tadi ya. Itu dengan si manusia yang ada di situ ataupun juga modal yang ada gitu. Jadi nggak bisa kan banyak orang bilang saya bisa kerja kalau saya ada uang sekian gitu. Kan itu bukan hal yang kalau pertanyaannya semua orang juga bisa kalau lebih gitu ya. Kalau sumber daya berlimpah semua orang bisa lebih bisa. Tapi kalau sekarang dengan keterbatasan karena gini, ketika kita memiliki keterbatasan kita akan belajar lebih banyak dibandingkan dengan kita memiliki keberlimpahan. Betul. Gitu. Kalau kita memiliki keberlimpahan akibatnya kita menggampangkan hal ini dan itu. Semua hal, betul. Ya, nah ini juga mungkin organisasi yang saya mau diskusi agak berhubungan sama yang zaman sekarang ngetren lah, yang disebut sebagai startup. Startup tuh gajinya langsung gede gitu. Kenapa? Karena saya perlu segini. Nah itu hal yang menurut saya bukannya keliru, tapi harus lebih bijaksana karena ada sumber daya lain yang akhirnya dikorbankan, yaitu sumber daya keuangan gitu kan ya. Nah budaya organisasi di sini juga kalau tadi pertanyaan dari Panji apa tantangannya gitu ya, budaya organisasi yang nggak sehat juga menjadi tantangan. Ketika ada kompetisi di dalam sebuah organisasi. Ya, ketika dalam organisasi ada bekerja sendiri-sendiri, tidak bekerja terintegrasi. Akibatnya itu juga adalah hal yang tantangan tadi kan, pertanyaan dari tantangan gitu kan ya. Dan kemudian juga ada kondisi di mana ada yang mau kelihatan lebih unggul ya tadi kompetisi tadi akhirnya
akhirnya nggak sehat. Dan memang ini kembali tarik ulur, kembali ada beberapa industri yang memang harus secara peraturannya mesti comply pada peraturan. Misalnya saya ambil contoh industri perbankan gitu ya, itu dia harus comply karena ada ketentuan-ketentuan tertentu lah gitu ya. Itu jadi permasalahan. Jadi kalau saya bilang kembali lagi tadi ke pembahasan saya di depan, jadi yang kalau tujuan semua bisa bikin tujuan lah ya. Jadi 3 hal yang lain itu tadi yang saya bilang sumber daya manusia, sumber dayanya lah ya, bukan cuma manusianya karena keuangan juga ada di situ. Kemudian juga bagaimana proses kerja itu dipatuhi atau tidak gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi. Kalau buat saya budaya organisasi adalah hal yang sangat kunci ya, gitu. Budaya organisasi itu Pak ya luar biasa. Oke Pak, bagaimana Pak Bapak membangun kepemimpinan yang efektif dalam sebuah manajemen? Oke, mungkin saya akan coba define dulu kali ya, karena ada sedikit perbedaan antara pimpinan sama pemimpin. Ya, pimpinan itu adalah satu jabatan yang diberikan kepada seseorang, baik itu melalui orang lain ataupun juga oleh organisasi. Kamu jadi manajer, kamu jadi direktur, gitu kan ya. Kamu jadi supervisor dan seterusnya. Itu adalah jabatan. Nah, pimpinan di sini bekerja secara mekanistis sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan kemudian tadi proses bisnisnya, gitu. Jadi, oke, kerjaanmu ini segala macam. Nah, ini tidak melekat ke pribadi. Ini melekat ke jabatan. Karena dia udah dibentuk Pak ya. Bentuk ya, jadi pimpinan ini. Itu. Bisa bukan fix juga, karena bisa jadi dievaluasi, kemudian dikembangkan, dikurangi dan segala macam lah ya. Tapi ada lagi yang kedua yang saya mau tekankan lah, tadi pertanyaan dari Pak Anji lah, pemimpin. Pemimpin adalah melekat kepada manusianya. Itu berhubungan sama karakter seseorang. Oleh karena itu, kalau kita suka dengar istilah post power syndrome, post power syndrome itu adalah ketika seseorang terlalu mengandalkan kepada jabatannya. Waktu jadi dia akan membandingkan waktu jadi pimpinan ini lebih bagus dibandingkan dengan yang sekarang. Selalu membanding-bandingkan. Nah, itu orang post power syndrome. Kenapa? Karena dia sangat rely bergantung pada jabatannya, bukan kepada pribadinya. Pemimpin ini adalah seorang yang melekat ke pribadinya dia. Jadi terserah dia mau taruh di lokasi kerja manapun, di organisasi manapun, terserah dia dapat jabatan atau nggak dapat jabatan, dia tetap memiliki jiwa itu. Jadi dia ketika dia pensiun pun gitu ya, dia nggak ada jabatan, orang tetap akan respect sama dia sebagai pemimpin. Betul. Bukan karena jabatan ya. Jadi makanya mungkin kita mendefinisikan ini. Kalau kata orang tuh segen lah Pak ya. Segannya karena apa? Nah, kebetulan saya adalah pengajar, saya dosen juga. Ya. Oleh karena itu saya menggunakan, kan kalau kita di mana ada di pendidikan ada istilah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkoso dan Tuturi Handayani gitu kan. Nah, saya menjawab pertanyaan Pak Anji barusan, saya akan menggunakan frame sebagai Tuturi Handayani. Artinya apa? Seorang pemimpin yang efektif adalah ketika dia bisa membentuk pemimpin baru berikutnya. Jadi transformasional. Jadi apa yang dilakukan gini, logika berpikirnya, masa jabatan seseorang, usia seseorang terbatas. Betul. Yang diharapkan adalah usia organisasi melebihi dari orang tersebut. Artinya seorang pemimpin itu mesti bisa membuat pemimpin berikutnya. Jadi adalah hal yang disayangkan gitu ya, ketika seorang pimpinan ditanya, oke, kamu pensiun, siapa yang gantikan? Wah, nggak ada yang semampu saya, paling si ini deh. Malah karena itu artinya dia gagal dalam sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuat anak buahnya mampu untuk menggantikan dia. Mungkin kembali lagi dari masalah budaya organisasi ya, mungkin beberapa orang tuh khawatir kalau anak buahnya pintar akan mengalahkan dia. Padahal sebetulnya adalah satu berkah gitu. Kalau dia anak buahnya pintar, dia kerja lebih enteng dong. Nah, ini yang tadi kalau saya bilang, jadi mau yang efektif seperti apa, ada beberapa paradigma. Kalau saya karena sebagai pengajar, saya menganggap bahwa perlu ada yang namanya pemimpin transformasional. Karena mereka harus menyiapkan pemimpin berikutnya. Karena usianya si organisasi harusnya lebih panjang dibandingkan dengan masa jabatannya dia gitu. Jadi usia dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga tadi saya katakan, seorang pemimpin yang baik itu mereka mesti bisa melakukan assessment, penilaian terhadap anak buahnya tanpa harus dengan assessment yang sifatnya formal. Jadi bisa mengetahui ada 2 hal aja. Simpelnya tahu sama mau. Tahu tuh bicara mengenai pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya gitu ya. Dan kalau mau itu bicara mengenai motivasinya. Kita kombinasi itu aja deh supaya tidak terlalu ribet gitu ya.
Ada anak buah yang tidak tahu dan tidak mau. Itu diapain anaknya? Disuruh. Karena dia bekerja semata-mata untuk penghasilan, untuk gaji. Jadi kita perintah mau nggak mau gitu kan. Bukan untuk berkembang ya Pak? Bukan untuk berkembang. Dia memang saya bekerja cuma karena saya harus menghidupi keluarga saya, menghidupi diri saya gitu. Jadi mereka yang tidak mau dan tidak tahu itu harus diperintah, kamu kerjakan. Jadi dia bisa dianalogikan seperti mesin lah kurang lebih. Ya kamu melakukan tugasmu seperti ini gitu ya. Nah itu sangat disayangkan ya karena kita ada lagi tipe anak buah yang paling ideal adalah yang mau dan tahu, ya mau dan mampu gitu kan ya. Nah akhirnya mereka itu bisa didelegasikan. Nah tujuan dari pemimpin tadi membuat si anak buah yang tadinya tidak mau dan tidak mampu tadi menjadi mau dan mampu. Nah kalau udah mau dan mampu, ketika saatnya nanti saya sebagai pimpinan dari jabatan ya harus meninggalkan jabatan saya, ada orang-orang yang bisa menggantikan saya atau mendukung saya. Nggak satu, bisa jadi dua. Kalau satu kesan jadi anak emas soalnya gitu kan. Oke. Ada juga tipe anak buah yang tidak mampu tapi mau. Ya. Nah dari sini yang menarik adalah mereka tuh punya motivasi. Nah mereka bisa kita kembangkan. Di organisasi kita Nawakara banyak yang seperti itu. Mungkin mereka tidak punya kemampuan, belum punya lah, saya bilang bukan tidak, belum punya kemampuan, tapi punya kemauan. Dan akhirnya mau belajar, dan akhirnya mereka bisa menjadi di kondisi saat ini mereka. Gitu. Tipe inilah yang harusnya pimpinan memberikan ajaran. Ya, untuk membawa itu, karena lebih mudah mengajari untuk mampu dibandingkan dengan membuat orang itu menjadi termotivasi untuk itu lebih susah. Makanya kalau kita bicara mengenai karakter kan ada yang namanya skill, knowledge, attitude, sama other traits gitu ya. Yang paling susah itu attitude. Merubah orang menjadi rajin itu susah. Tapi membuat orang yang tidak tahu mengenai materi A kemudian dibuat jadi bisa diajarin gitu ya. Ada tipe anak buah yang sebagian besar mungkin di sini ya. Mereka punya kemampuan, punya pengetahuan gitu ya, tapi mereka tidak mau atau malas-malesan lah gitu. Jadi bisa besok nanti aja segala macam. Nah, itu banyak justru. Nah, itu yang agak repot. Kenapa? Karena yang mesti kita transform itu adalah bukan kemampuannya, tapi kemauannya. Kemauan untuk berubah dan meningkat. Jadi makanya nanti ujungnya diharapkan semua anak buah itu menjadi mampu dan mau. Jadi kenapa? Karena bisa didelegasikan. Mereka bisa lama-lama bisa secara otonom berjalan sendiri. Mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan dan mereka mengetahui cara-cara untuk melakukan hal itu tersebut. Itu yang saya banyak bertanya ke pimpinannya. Betul. Itu adalah kalau buat saya pemimpinan yang efektif itu mengutip sebagai pengajar adalah sebagai pendorong dari belakang. Karena yang nanti ke depan itu adalah anak buah kita, gitu ya. Dan anak buah kita juga mesti kita tularkan cara yang kurang lebih sama untuk mendorongkan balik anak buah mereka. Nggak perlu takut untuk apa? Nanti takut digantikan sama orang lebih. Kalau saya malah lebih seneng ya punya anak buah yang lebih pintar dari saya, karena saya kan jadi berkurang bebannya. Betul Pak. Gitu jadi beban sebagai pemimpin untuk memberikan arahan jadi lebih sedikit Pak. Betul. Karena sudah secara otomatis sudah udah diarahkan dari awal ya Pak. Betul. Jadi mereka sudah punya drive-nya lah. Yang penting itu kan kita membangun drive tadi dari kemauan tadi itu yang nggak gampang gitu. Betul. Itu kalau tadi pertanyaannya gimana untuk jadi kepemimpinan efektif, kalau menurut saya tadi polanya adalah transformasional. Jadi kalau saya rangkum pimpinan yang baik itu adalah ketika dia mau memberikan ilmunya ke bawahannya, mengajarkan dan membentuk mereka untuk jadi lebih dari pimpinan itu sendiri. Dan lebih siap untuk menggantikan. Karena juga ada beberapa konteks yang akan berubah ya. Konteks yang akan berubah karena misalnya zaman berubah, industri berubah, persaingan berubah dan segala macam. Nah, yang sudah lebih senior biasanya kepekaan itu akan lebih kurang, apalagi ketika mereka pernah berhasil dulunya. Mereka akan membanggakan keberhasilan mereka di tahun mereka waktu dulu masih muda kan. Dulu mungkin masih kontekstual, sekarang udah nggak kontekstual mungkin, atau kurang kontekstual karena ada perkembangan yang lainnya. Oke, Pak Ciko, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Bagaimana cara menetapkan tujuan dan sasaran yang smart? Oke, SMART itu kan specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound ya. Nah, satu hal mungkin saya perlu sampaikan mengenai SMART ini. SMART ini sifatnya jangan fix. Kenapa? Karena SMART ini disiapkan ketika proses belum berjalan kan. Jadi kan di awal kan, katakan awal tahun kan waktu bikin budget dan segala macam. Jadi itu adalah hal yang sifatnya idealnya tidak fix saja, karena perjalanan dalam setahun itu ataupun juga dalam satu periode itu bisa beda-beda hasilnya kan. Nah, karena itu SMART perlu dipertimbangkan juga untuk tidak seperti istilahnya tuh
ditatahkan di batu, jadi nggak bisa berubah gitu. Itu harus bisa dipertimbangkan juga ya. Oke, kalau kita kembali pertanyaan dari Pak Anji tadi, kita akan selalu mulai dengan smart kan dengan sesuatu yang sebuah tujuan ya. Kita mau ke arah mana? Yaitu lebih baik kita meleset dibandingkan kita ngawur gitu ya. Kenapa? Karena kalau meleset kita mesti punya arah, tapi nggak nyampe. Kalau ngawur kita nggak punya arah, itu akan jadi membuang waktu, membuang sumber daya dan sumber dana dan segala macam. Oke, nah tentunya kembali smart ini panduannya adalah dengan si tujuan tadi, spesifik mau mencapai apa, gitu kan ya. Kemudian satu hal lagi measurable. Measurable di sini yang menarik adalah sesuatu yang bisa diukur itu harus disampaikan dalam bentuk angka. Jadi tidak bisa cuman oke, kita akan menjadi lebih baik tahun depan, gitu. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena baik itu gimana? Apakah karena kalau angka lebih clear ya. Kalau sekarang saya pencapaian adalah 5, nanti tahun depan jadi 7. Jelas kan 5 lebih kecil daripada 7 kan. Atau 5 jadi 6,5. Any numbers can do. Karena bisa jadi juga saya pernah punya pengalaman dengan satu perusahaan multinasional, di 1 tahun itu mereka malah jadinya darinya 5 tahun lalu jadi 4 gitu. Kenapa? Karena tahun depan ada apa? Tahun depan ada tahun politik waktu itu. Jadi mereka berjaga-jaga, if something wrong happen, kita masih berjaga di 4. Nah, gimana kita membuat si ART-nya tadi ya, jadi di achievable-nya dan relevan sama time bound-nya itu berhubungan sama si 4 tadi gitu. Jadi artinya kembali tujuan adalah sebagai penentu arah untuk smart gitu kan ya. Oke, nah waktu kita bicara mengenai tujuan, kita mesti bisa mengujinya dengan menggunakan kata why. Kenapa? Kenapa jadi 7 tadi gitu kan ya? Kenapa kita mesti melakukan ini dalam waktu time bound-nya adalah setahun gitu ya? Apa nggak bisa jadi 6 bulan? Apa nggak bisa jadi 2 tahun? Gitu kan? Itu jelas why-nya kita jawab semua. Karena kita bergerak karena alasan. Kita mesti ada argumennya. Nggak bisa kita seperti mengambil dari langit ya segini deh kenapa? Ya saya maunya segini. Nah itu nggak bisa. Ya oke, kenapa? Kenapa segini? Kenapa segini gitu kan ya? Nah kemudian setelah kita punya satu alasan yang kuat untuk membuat smart tadi gitu ya. Kembali lagi tapi ya ini smart yang preliminary lah yang sebelumnya jadinya ya kan kita jalan dulu. Nah smart itu perlu juga dievaluasi gitu kan. Karena ada kejadian-kejadian di tengah jalan yang bisa jadi contohnya tidak pernah ada bisnis yang memperkirakan akan terjadi COVID sekian lama. Ya itu kenapa? Karena mungkin ada yang buat mitigasi, tapi tidak menyangka bahwa parahnya sampai seperti COVID gitu kan. Itu menarik ya. Artinya kita memang smart ini perlu juga ada yang namanya contingency, tetap perlu ada yang namanya plan B gitu kan ya. Nah kemudian setelah kita mengetahui why tadi, kita masuk dengan what. What itu adalah apa? Apa itu bicara mengenai definisi, bicara mengenai kita bicara mengenai measurable. Apakah kita hanya menghitungnya 5-7, katakan tadi 5-7, katakan 500 dari 500 miliar jadi 700 miliar misalnya gitu kan ya. Apakah cuma angka gitu kan ya? Apa arti angka ini? Apakah sudah kita cek dengan pesaing? Apakah kita sudah cek dengan industri? Apakah jadi kita mesti apa ini sampai akhirnya jawabannya kita ternyata nggak 7, kita 6,5 atau 6 atau bahkan jadi 8 gitu kan ya. Itu adalah kita gali lagi artinya gini. Waktu kita membuat smart itu pun bukan cuma sekedar ide sesaat kemudian kita cantumkan gitu. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Katakan misalnya relevance. Ya, relevan nggak target yang mau kita buat ini si measure tadi itu relevan nggak dengan kondisi saat ini, kondisi saat depan nanti gitu kan ya. Misalnya di tahun 2023 ada kita bilang tahun 2024 tahun politik nih gitu kan, ada pemilihan presiden, ada pemilihan yang ada pilkada dan segala macam. Itu gimana kita cukup wise nggak dengan ini? Nah itu hal-hal seperti ini bukanlah hal yang simple ya. Artinya perlu ada pemikiran secara holistik supaya smart tadi ini tidak hanya sekedar menjadi sekali kemudian ditinggalkan, apalagi diabaikan, tapi bisa juga ini sesuatu yang sifatnya organik. Kembali saya percaya sesuatu itu tidak ada yang fix ya. Makanya kalau saya bilang kembali ke tadi pemimpin yang efektif, itu dia justru adalah pemimpin yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sumber daya yang ada, bisnis proses yang ada, dan juga budaya yang ada gitu. Waktu dia menerapkan smart pun, dia tidak bisa pakai formula lama di tempat yang dia kerja sebelumnya.
Karena kesuksesan yang sebelumnya belum tentu berulang, karena ada hal-hal yang bisa jadi di bawah kontrolnya dia, tapi juga banyak yang di luar kontrolnya dia, kan di luar kendalinya dia gitu. Oleh karena itu, smart kembali lagi tadi perlu ada probing gitu ya dari why tadi kenapa, kenapa kita begini, Habis itu setelah itu, oke, apakah harus begini, apakah harus begitu, gitu kan ya. Apakah time bound, misalnya time bound ini katakan setahun, apakah harus setahun, apakah nggak bisa lebih cepat, apakah nggak bisa lebih lama, gitu, apakah nggak terlalu. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat saya merasa bahwa bertanya itu adalah kebutuhan setiap orang untuk belajar, kebutuhan setiap orang untuk menguji sesuatu. Karena seringkali kan kita di pendidikan suka merasa bahwa kalau kita bertanya berkesan kita bodoh gitu ya. Bertanya itu berkesan kita tidak memahami. Padahal bertanya itu adalah hal yang paling basic untuk belajar dan juga mempersiapkan si smart tadi itu. Untuk menggali lebih dalam, Pak. Betul, Jadi intinya analisanya harus benar-benar matang ini, betul, Pak. ya. Jadi untuk sampai kita mau kemana arahnya, kapan gitu ya. Dan smart ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Artinya mesti berkelompok orang, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda dan akhirnya saling memperkaya. Bukan menjadi kontradiksi ya, saling mempercaya jadinya. Gitu. Oke Pak Ciko. Next nih Pak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan Bapak menyeimbangkan antara fokus pada hasil dan pengembangan karyawan? Oke, pengembangan karyawan tuh kembali harus sesuai dengan fokus organisasi, mau kemana gitu kan. Jadi kembali tujuan ini menjadi penting, mau dibawa kemana, dan oleh karena itu tujuan ini menjadi semacam panduan untuk mengembangkan si manusianya juga, gitu ya. Jadi tidak bisa kembalikan, oleh karena itu di antara semua proses sumber daya manusia, yang paling kritikal itu adalah waktu rekrutmen. Jadi kita rekrutmen itu tidak bisa asal-asalan lah, harus disesuaikan dengan fokus dan segala macam. Terkadang terlalu ideal. Karena orangnya nggak ada, gitu. Orangnya nggak ada. Oke, orang yang nggak ada gimana nih? Ya kita mesti cari juga orang yang yang punya kemauan tadi ya. Kemampuan mungkin bisa diberikan gitu kan. Tapi kalau kemauan itu kan agak susah kan. Oleh karena itu. Karena harus dari diri sendiri juga kan. Betul, harus ada drive-nya. Karena orang-orang yang punya drive tadi berhubungan sama kemauan tadi kan, kemauan. Kalau kemampuan kita bisa ajarkan gitu kan ya. Oke, kalau kembali itu tadi, waktu kita mau mengembangkan tentunya kita tahu tujuan organisasi, kita tahu si sumber daya manusia seperti apa, kemudian kita baru kembangkan dia gitu. Karena setelah kita rekrutmennya dengan benar, ya kita kemudian bisa, ini menjadi modal lah, modal. Kita tadi saya katakan kembali, kita kepinginnya nanti setiap anak buah bisa menjadi anak buah yang mampu dan mau gitu kan ya, yang ada di posisi yang kita bisa delegasikan. Oleh karena itu modalnya juga mesti kuat. Modal mengerti manusianya ya, bukan modal uangnya ya, modal manusianya juga mesti kuat. Dia punya kemauan. Disiplin ilmu seringkali menjadi menjadi fata morgana gitu ya. Oh dia nggak bisa karena dia latar belakangnya adalah misalnya nggak ada hubungan sama kita gitu. Katakan kita perusahaan security gitu kan. Misalnya dia orang dari Fakultas Ilmu Budaya, nggak ada hubungannya. Atau dari pertanian. Dari pertanian. Tapi kalau buat saya sih itu hanyalah sekedar studi yang ditujukan supaya mereka bisa menyelesaikan tugas akhir mereka gitu kan ya. Tentu ada minatnya juga, tapi bukan berarti orang yang dari latar belakang pendidikan yang berbeda nggak bisa ya. Kembali kalau saya katakan segala sesuatu itu bisa dipelajari. Tapi untuk membuat orang termotivasi atau memiliki motivasi untuk berkembang itu susah diajarkan. Agak susah, betul. Bahkan dengan banyak cara, orang dengan cara motivator gitu ya. Itu penelitian menunjukkan bahwa dia nggak sampai sebulan udah turun lagi kembali ke orang yang awal lagi. Jadi motivator tuh memang menimbulkan sejenak, tapi ketika tidak di-maintain dia akan jadinya akan menguap lagi gitu ya. Nah itu permasalahan yang utama adalah ketika seorang pemimpin ya itu masuk ke satu organisasi yang sudah ada deadwood. Deadwood itu adalah ketika orang-orang itu memang udah hopeless lah. Kemampuannya nggak bisa ditingkatkan gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa kalau dia punya kemauan. Jadi kalau kemauannya juga begitu, ada yang merasa bekerja itu sebagai rutinitas. Yang penting saya datang pagi sesuai jam kerja, pulang udah gitu. Kontribusinya apa itu nggak ada ya. Oleh karena itu perlu treatment khusus untuk mereka yang deadwood tadi. Ya, treatment khusus artinya apa? Kita lihat lagi dia kemampuannya apa ya. Ternyata memang dia tidak bisa kita kembangkan atau kita berusaha untuk dikembangkan. Oke, dia ditaruh di porsi yang kontribusinya ya segitu aja gitu loh. Ya kita juga mesti aware lah ya. Jangan sampai seseorang itu kita paksakan juga karena sesuatu yang dikarbit ya dan dia nggak siap bisa jadi meledak. Jadi dia malah jadinya dia nggak menghasilkan apa-apa gitu. Kita buang waktu mempersiapkan dia, yang dipersiapkan nggak punya kemauan dan kemampuan gitu ya.
kemauannya. Kalau tadi kembali saya anggap kemampuan itu bisa diajarkan ya. Tapi kalau mereka nggak mau belajar, kan banyak orang nggak mau belajar ya. Kita nggak bisa paksakan juga kan akhirnya. Nah itu yang jadi concern. Kalau buat saya masalahnya adalah mereka yang deadwood ya, yang nggak bisa diasah lagi gitu. Ya, itu jadi fungsi seorang pimpinan jadi sangat penting sekali Pak di situ ya. Iya. Oke Pak Ciko, menurut pandangan Bapak, bagaimana menghadapi tantangan kepemimpinan dan manajemen di era digital saat ini? Oke, pertanyaan tantangannya ya. Ada dua hal yang saya lihat jadi tantangan di era digital ini. Di era digital ini kita berlimpah dengan informasi, berlimpah dengan hal-hal yang menarik lah gitu ya. Dan bahkan juga kalau kita tahu beberapa platform digital itu membuat kita jadinya edik. Karena apa? Karena kita mendapatkan tanda petik hadiah yang ataupun juga reward yang seketika. Misalnya kita ngebuka platform sosial media lah, ada yang lucu gitu kan. Wah lihat lagi deh, lihat lagi. Jadi kita mendapatkan semacam hadiahnya dalam ini adalah hal yang menghibur ya, seketika. Jadi kita jadi engage, ternyata waktunya sejam gitu kita ngeliatnya gitu. Nah, jadi saya bagi dua lah ya. Pertama adalah distraksi digital, yang kedua adalah adanya potensi untuk kita menyampaikan hal yang mestinya di sisi personal, tapi jadi masuk ke publik. Nah, yang pertama yang distraksi digital dulu ya. Tadi saya katakan distraksi digital bisa mengganggu orang untuk bekerja karena mereka asik gitu ya ngeliatnya kan. Asik ini dalam pengertian bukan hanya sekedar humor ataupun juga gosip atau ini, bahkan juga mungkin untuk mereka yang punya curiosity tinggi, punya rasa keingintahuan tinggi gitu ya, pembelajaran misalnya dia ada satu materi misalnya dia menarik buat dia, katakan dia orang keuangan, dia ngeliat oh ini ada hal yang menarik mengenai pembelajaran mengenai cash flow gitu misalnya, ambil contoh aja lah, menarik dibaca lagi, bukannya salah ya dia, tapi di sisi yang lain kan dia di jam kerja gitu ya, di jam kerja akhirnya dia jadi pintar sih, cuman dia mengabaikan tugas utamanya. Oleh karena itu nanti juga saya ini belajar adalah hal yang sehari-hari, tapi kalau bisa juga dialokasikan dengan waktu yang cukup. Ya untuk hiburan, untuk belajar hal yang baru pun juga diperlukan ya. Tapi hiburan juga kita perlu ya. Tapi tidak sampai tidak dalam waktu yang lama, sejam 2 jam gitu kan ya. Tapi kita takerin aja, dan sebisa mungkin di luar jam kerja. Jadi distraksi kerja tidak terjadi. Yang kedua adalah karena tadi saya katakan ada wilayah yang jadi blur antara personal dengan wilayah publik. Ya. Contohnya adalah orang yang curhat, gitu kan. Curhat itu kan sifatnya personal ya. Tadi itu biasanya panjang. Jadi panjang, nah itu dia masuk ke sosial media dan akibatnya bisa jadi mengganggu reputasi si individu tadi dan menjadi juga ganggu reputasinya si organisasi. Oleh karena itu kita sangat perlu berhati-hati, perlu ada swakendali lah, swakendali, swasensor dari setiap orang untuk mengetahui bahwa jika mereka melakukan hal yang sifatnya karena ini kan saya akun pribadi saya. Kan ini kan adalah hak privasi saya. Kalau privasi Anda simpan dalam hati aja, mendingan Anda nulis kemudian disimpan, dimasukin amplop, disimpan atau di inilah ya. Karena melekat organisasi itu di dia. Betul, ada melekat. Jadi gini, nggak bisa bilang privacy juga. Setuju. Oleh karena itu seringkali muka kita itu, kehadiran kita di satu pertemuan dan segala macam, kita lihat sebagai tanda petik perwakilan perusahaan, betul, Pak, gitu betul kan. sekali. Nah, dan kita mesti ya kalau ada seorang sosiolog namanya Erving Goffman, saya suka pakai dia. Ini kenapa? Karena dia bicara mengenai dramaturgi namanya. Dramaturgi itulah ketika seorang memainkan perannya. Nah, ketika dia mewakili perusahaan, dia perlu aware bahwa nama perusahaan adalah di pundaknya dia, di wajahnya dia, di sikapnya dia, di perkataannya dia. Oleh karena itu di dalam kondisi digital saat ini yang namanya rahasia tuh nggak rahasia lagi gitu ya, itu perlu kita ngerem deh gitu, ngerem. Kenapa? Karena semua orang kepingin diketahui lah, mungkin orang mau ada tampilnya lah ya, it's okay gitu kan. Tapi di satu sisi juga perlu ada yang namanya swasensor ya. Apa hal yang pantas disampaikan di publik, apa yang tidak gitu kan ya. Dan juga mana yang mengganggu reputasi diri pribadi, organisasi. Karena kalau mengganggu reputasi organisasi, yang diganggu bukan cuma dia sebagai pribadi loh, orang lain juga kan jadinya kan. Orang-orang yang ada di organisasi itu. Makanya ada satu pendekatan yang namanya citizenship ya. Citizenship itu artinya
adalah ketika seseorang tuh merasa sebagai warga dari satu organisasi dan mereka selalu membawa kabar baik mengenai organisasinya. Dan ini juga bisa dibangun tadi kembali lagi kepada budaya organisasi ya. Bagaimana orang bangga dengan organisasinya, bagaimana orang menyampaikan hal yang baik mengenai organisasinya. Itu bisa jadi positifnya si ini tadi apa namanya digital ya. Kita bisa menyampaikan kabar baik dan segala macam. Nah, ini ada dua hal tadi saya bilang, distraksi dalam bekerja. Yang kedua adalah permasalahan dengan semakin tipisnya batasan antara publik sama private gitu. Ya. Oke, luar biasa Pak Ciko jawabannya. Saya jadinya kita sebagai pribadi kalau join dalam sebuah organisasi nggak bisa asal-asalan juga di sosial media Pak. Betul. Ya, di era-era digital ini kita membuka semua perilaku kita lah ibaratnya gitu Pak ya. Oke. Next nih Pak, apa saja sih Pak saran nih Pak dari Bapak untuk pimpinan muda yang ingin mengembangkan karir mereka nih Pak? Oke. Mungkin saya kembali lagi, pemimpin kali ya? Pemimpinan. Kalau ini sih Pak, saya mau tanya pimpinan. Ya, okay, pemimpin. Pemimpin, jadi orangnya ya. Nah, makanya saya anggap tadi kembali pemimpin itu akan melekat jiwanya itu seumur hidup ke si individu tersebut. Berarti dia akan mengembangkan dirinya sendiri terlepas dia ada jabatan atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau saya prinsipnya sebenarnya sederhana aja sih. Menjadi pemimpin yang baik ataupun juga mempersiapkan diri menjadi pemimpin, ya yang saya katakan ini adalah modal pribadi, itu harus melakukan tindakan yang sebenarnya sangat simpel, menjadi lebih baik daripada sehari sebelumnya. Hari ini saya harus lebih baik daripada kemarin, besok saya harus lebih baik daripada hari ini, gitu karena kata kuncinya belajar. Belajar di sini saya coba artikan sebagai learning, ya sebagai pembelajaran, bukan sebagai belajar study. Apa yang membedakan? Kalau study itu belajarnya ada kurikulumnya, ujungnya nanti kita dapat ijazah, sertifikat, ya itu untuk apa? Untuk klasifikasi tertentu lah gitu ya. Sementara kalau learning sifatnya adalah terdorong oleh motivasi sendiri satu. Dan kemudian juga learning ini adalah pengkayaan sesuai dengan minat gitu loh. Jadi tidak ada ijazahnya, tapi kita perlu melakukan ini setiap hari. Ya, hal sesimpel membaca koran itu juga adalah bagian daripada learning. Hal sesimpel diskusi sama teman itu adalah learning. Jadi jangan dipikir learning itu harus saya ikut kursus, saya harus baca textbook, nggak harus gitu. Kita ngobrol kita mendapatkan sesuatu, gitu kan ya. Kalau untuk swabelajar ya self learning di sini ya, ini bisa menggunakan cara dengan mengalokasikan 30 menit aja. Kembali lagi setiap orang punya jam tubuh yang berbeda. Ada yang bangun tidur pagi 30 menit untuk apa? Untuk belajar gitu ya. Atau mau tidur, terserah. Intinya adalah kita mengalokasikan 30 menit aja untuk melakukan hal yang belum pernah kita lakukan di hari sebelumnya. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang belum kita dapatkan di sebelumnya. Nah, kita punya beberapa keterampilan yang lama-lama akan hilang, ya. Di antaranya adalah menulis. Kita sekarang sudah jarang menulis, lebih banyak mengetik soalnya. Karena kita sudah menggunakan keyboard. Nah, menulis secara penelitian menunjukkan lebih engage sebenarnya. Jadi biasakan untuk menulis ya sebagai calon pemimpin nih ya, menulis untuk bisa katakannya kata-kata bersyukur lah. Hari ini saya bersyukur bertemu dengan si A, si B, atau saya berinteraksi sama si A, si B, saya bersyukur mendapatkan pujian dari atasan saya dan segala macam dalam bentuk tulisan. Nggak usah banyak-banyak, intinya adalah menulis. Kenapa? Karena menulis itu lebih engage ya, lebih terlibat. Nah, kemudian jadi ada unsur ini juga, tadi saya katakan belajar, ya ini unsur yang kedua yaitu kita punya self awareness. Saya hari ini ngapain aja ya, gitu kan, self awareness. Dari situ dia juga bisa menilai, oh saya ada kekeliruan yang terjadi, saya ngomong begini kepada orang, oh harus saya jaga berikutnya. Oh saya hari ini membuat orang tersinggung gitu kan, saya mesti berikutnya nggak boleh begitu. Dan intinya adalah kembali tidak ada gurunya nih. Ya dia waktu self study ini atau bukan self study ya, self learning ini itu dia adalah menilai dirinya sendiri. Akan lebih nyaman buat dia dibandingkan kalau dia nilai orang kan, benar kan? Betul. Nah, ini adalah tadi saya bilang tadi mengeksplor hal-hal baru dari hal yang paling simpel aja. Intinya saya menjadi seorang lebih berkualitas di esok hari dibanding hari ini.
Itu aja terus. Jadi kalau buat saya itu mempersiapkannya. Karena kalau kita bicara mempersiapkannya, baca buku A, ya, ikut kursus B dan segala macam, ujung-ujung saya gini. Saya pernah berapa kali ya menjadi fasilitator untuk kelas berhubungan sama leadership. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa menjamin mereka yang ikut kelas saya itu besok jadi leader beneran? Nggak bisa. Jadi kelas leadership buat saya cuma kita berikan semacam kayak rambu-rambu petunjuk ya, tapi akhirnya tergantung sama si manusianya. Betul. Tergantung si individunya sendiri. Jadi kalau kita mau maju, menentukan kita. Bukan karena, oh kamu sudah kerja sekian tahun, kamu otomatis naik pangkat tuh nggak begitu kan. Belum mestinya, tentu kan? ya, Jadi Pak, mestinya mempersiapkan diri sendiri, dia tahu kelebihan dan keterbatasannya. Kalau dia ada keterbatasan, bukan kemudian dia harus membuat si keterbatasan itu hilang, enggak. Oh saya mesti kerja sama orang lain, karena orang lain juga membutuhkan kelebihan saya. Jadi kalau buat saya, kerja itu, kembali lagi, kerja itu adalah kerja yang sama-sama. Jadi tidak ada, saya mengutip dari teman saya, tidak ada super individu, nggak ada superman, ada super team gitu loh. Karena semua, dan super team tadi bukan sesuatu yang kemudian menjadi chauvinis ya, tim saya yang paling hebat, enggak juga. Dia harus juga cukup fleksibel jika ditempatkan di tim yang lain. Jadi akhirnya mereka bisa hidup di manapun, karena kembali lagi kalau saya selalu menggunakan Charles Darwin sebagai evolusionis, mereka yang bertahan di pekerjaan, bertahan di sosial, kehidupan sosial adalah mereka yang bisa beradaptasi. Bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang jenius, enggak. Tapi mereka adalah yang bisa beradaptasi. Gitu, itu yang jadi concern buat saya. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan pemimpin di masa depan, yang anak pemimpin muda di masa depan, itu mereka mesti bisa beradaptasi, mesti bisa belajar, mesti bisa menilai diri sendiri, ya, dan juga selalu meningkatkan diri setiap hari. Gitu. Ya, adaptasi itu penting sekali Pak ya, karena kalau nggak bisa adaptasi kayak Bapak bilang tadi, dia akan pasti punah. akan punah dengan sendirinya. Contoh dinosaurus lah, dinosaurus punah. Kenapa? Karena mereka bisa beradaptasi. Gitu kan. Tidak bisa beradaptasi, betul. Waduh, sangat luar biasa nih Pak saran dari Bapak. Saya saran ini jadi motivasi buat saya juga nih Pak, sebagai anak muda yang ingin menjadi pemimpin yang baik gitu ke depannya. Oke, Pak Ciko, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Nawakara dan mau berbagi untuk Kawanara semua. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini tadi bisa bermanfaat bagi Kawanara dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Pak Ciko. Terima kasih Panji, untuk waktunya juga. Terima kasih. Oke Kawanara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk Kawanara yang mau tahu tips and trik seputar keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara, atau yang mau menghubungi langsung tim Nawakara, bisa langsung mengunjungi website kami di www.nawakara.com. Saya, Panji Utama, pamit undur diri. Salam Nawakara, Nawakara 1, Nawakara bisa!